Legenda ular daung. Dahulu kala, tepatnya di Provinsi Bengkulu, hiduplah seorang ibu dengan 3 putrinya. Karena sang ibu sudah tua, beliau sakit parah. Wanita malang itu hanya bisa tergeletak di tempat tidur. "Saudariku, bagaimana ini? Ibu semakin kritis," ujar si putri sulung. "Kita harus memanggil tabib, Kak," jawab si bungsu. Ketiga saudari itu akhirnya memanggil tabib yang cukup terkenal. Begini, aku rasa ibu kalian ini bisa aku sembuhkan. Tapi pria tua itu tampak ragu. Tapi apa, tabib? Ketiga saudari itu bertanya dengan cemas. "Aku mempunyai ramuan yang cukup manjur, tapi ramuanku itu harus dimasak di atas bara api ajaib. Jika dimasak dengan cara biasa, semuanya akan sia-sia," jelas sang tabib. "Bagaimana cara mendapatkannya, tabib?" tanya si putri bungsu. "Kalian harus mengambilnya di puncak gunung." "Apa?" Si putri sulung dan si putri tengah terlihat sangat kaget. "Aku dengar di sana ada seekor ular yang sangat besar." "Ya, kau benar, Nak. Bara api ajaib itu memang dijaga oleh seekor ular yang sangat besar. Sayangnya, tanpa bara ajaib itu, aku tidak bisa membuatkan ramuan obat untuk ibu kalian." Sang tabib akhirnya pulang. Akan tetapi ketiga saudari itu terlihat kebingungan. "Aku tak mau pergi ke sana," ujar si putri tengah. "Iya, aku juga tak mau. Siapa juga yang mau?" jawab si sulung. "Tapi bagaimana dengan ibu?" "Bagaimana lagi? Aku tak mau mati," jawab si tengah. "Baiklah, jika kakak-kakak tidak mau berangkat, aku yang akan berangkat. Kau jangan nekat," cegah si putri tengah. "Lagi pula, kau ini yang paling lemah di antara kita bertiga. Bagaimana caramu untuk menaiki gunung yang sangat tinggi itu, Dek?" timpal si sulung. "Aku yakin aku bisa melakukannya. Tunggu aku akan membawakan bara ajaib itu untuk ibu." Tekad si bungsu sudah bulat. Dia sangat ingin ibunya bisa sembuh. Putri bungsu berangkat. Dengan membawa sedikit bekal, dia mendaki gunung yang cukup tinggi itu. "Aku bisa, aku yakin, aku pasti bisa." Putri bungsu menempuh perjalanan yang cukup berat. Walaupun hujan, angin, dan panas, akhirnya putri bungsu bisa sampai ke puncak gunung. Udara di puncak gunung sangat berbeda dengan di kaki gunung. Tempat itu sangatlah dingin. Karena kelelahan, si putri bungsu duduk di bawah pohon dan merebahkan dirinya. Angin gunung yang dingin membuatnya merasa ngantuk. Si putri bungsu akhirnya tertidur. Putri bungsu tidur sangat lelap. Dia bahkan tidak menyadari kalau seekor ular raksasa melingkari tubuhnya. Ular itu tidak membelitnya, namun seperti sedang ingin melindungi si putri bungsu. Karena merasa ada yang bergerak, si putri bungsu terbangun. Dia sangat kaget saat mata ular besar itu
menatapnya dengan mata kuning yang menyala. Ular! Jangan takut, aku tidak akan memakanmu, ucap si ular daung. Maafkan, aku sudah lancang kemari, ular daung. Si putri bungsu nampak gemetar. Jadi kau tahu tentang keberadaanku. Jika seperti itu, kenapa kau masih naga datang? Aku membutuhkan bara ajaib dari kawah gunung ini. Itu semua aku ingin gunakan untuk menyembuhkan ibuku, jelas putri bungsu. Apa sakitnya parah? Iya, ibu sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tabib bilang dia bisa membuat ramuan mujarab jika ramuan itu dimasak dengan bara ajaib dari kawah gunung ini. Kau sungguh baik. Untuk mendapatkan bara ajaib itu bukanlah hal yang mudah. Aku akan membantumu. Tunggu aku, ucap ular daung. Ular besar itu segera pergi. Dia naik ke kawah gunung, lalu turun mengambil bara dari dalam sana. Sang ular bahkan rela kepanasan untuk mengambil bara dengan ekornya. Setelah mendapatkan bara dari kawah, ular daung mendekat ke arah putri bungsu. Dia meletakkan bara ajaib itu di depannya. Engkau mengambil bara ini untukku? Ya, tapi tidak percuma. Kau harus berjanji satu hal padaku. Apa itu? Tidak sulit, aku hanya ingin berteman denganmu. Setelah ibumu sembuh, kembalilah kemari pada malam hari dan temui aku, jawab ular daung. Kembali ke gunung ini? Aku hanya kesepian. Aku ingin berteman denganmu. Aku berjanji tidak akan memakanmu. Aku hanya tidak punya teman, jelas ular daung. Baiklah, aku berjanji. Setelah ibuku sembuh, aku akan langsung kembali kemari. Sanggup putri bungsu. Ular daung memberikan bara ajaib itu pada putri bungsu. Dia sangat senang dan dia segera pulang. Tabib segera membuatkan ramuan obat dan memberikannya pada sang ibu. Perlahan-lahan penyakit ibu mulai membaik. Wanita parubaya itu cepat sehat dan bisa kembali beraktivitas. Syukurlah ibu sudah sembuh, ujar putri bungsu senang. Terima kasih putriku, berkat keberanianmu ibu bisa pulih kembali, ujar ibunya. Ya bu, namun ada janji yang harus aku tepati. Aku sudah berjanji pada ular daung, jika ibu sudah sembuh, aku akan kembali ke gunung untuk menemuinya. Jelas putri bungsu pada ibu dan kedua saudarinya. Apa? Kembali ke gunung? Apa kau mau celaka? Cegah si kakak sulung. Ya, jangan lakukan itu, nak. Ibu khawatir ular besar itu nanti akan memakanmu, cegah sang ibu. Kak, ibu, jangan khawatirkan aku. Aku yakin ular daung itu tidak jahat. Aku sudah berjanji pada ular daung. Doakan saja aku agar bisa kembali dengan selamat, jawab si bungsu. Ibu dan para saudarinya tidak bisa mencegah si bungsu. Gadis cantik itu nekat kembali ke puncak gunung untuk menepati janjinya pada ular daung. Mendaki pada sore hari, si putri bungsu sampai di puncak pada malam hari. Setibanya di sana, dia mulai memanggil ular daung. Ular daung, ular daung, ini aku.
aku datang untuk memenuhi janjiku, panggil putri bungsu. Hening, suara ular besar yang biasanya terdengar keras itu tidak ada lagi. Putri bungsu mendengar suara langkah kaki mendekat. Dia terheran saat seorang pria tampan datang menemuinya. Hai Nona, kau datang. Sapanya. Siapa engkau? Ini aku, ular daung. Hah? Apa itu benar? Ya, seseorang yang jahat telah mengutukku. Aku adalah seorang pangeran. Namaku Abdul Rahman Alamsyah. Hamba memberi hormat pada yang mulia. Udahlah, jangan sungkan. Pangeran yang dikutuk bahkan tidak punya kekuasaan. Pamanku sengaja melakukan ini karena dia ingin menguasai semuanya. Jelasnya, hamba turut prihatin dengan kondisi yang mulia. Sudahlah, makasih sudah datang kemari dan menepati janjimu. Hamba berhutang budi pada yang mulia. Sudahlah, kutukan ini benar-benar merepotkanku. Untung saja kau tidak takut melihat wujudku yang seperti ular. Tolong rahasiakan kepada siapapun kalau aku seorang pangeran. Pinta sang pangeran. Baiklah yang mulia. Keduanya mulai berteman. Si putri bungsu semakin sering pergi ke gunung pada malam hari. Hal ini menyebabkan dua saudarinya curiga. Suatu hari saat si bungsu berangkat, kedua saudarinya mulai mengikuti secara diam-diam. Sesampainya di puncak gunung, kedua kakaknya sangat kaget saat tahu ular daung yang besar itu berubah menjadi seorang pria tampan yang sedang terlihat berbincang akrab dengan putri bungsu. Kedua saudari itu mulai menguping. Mereka akhirnya tahu bahwa ular daung ternyata seorang pangeran yang dikutuk. Pantas saja dia sering ke gunung. Ternyata ular daung itu seorang manusia, Kak. Iya, Tengah. Lihatlah, dia sangat tampan. Ya, kakak benar. Bahkan dia seorang pangeran. Tapi kenapa ya bungsu tidak memberitahu ke kita? Apa mungkin dia takut kalau kita akan merebutnya? Duga si putri sulung. Kesalahpahaman dan rasa iri membuat kedua saudari putri bungsu merencanakan sesuatu yang jahat. Untuk membuat si bungsu jera, kedua kakak-kakaknya menyelinap ke dalam gua dan membakar kulit ular milik ular daung. Kita bakar saja kulit ular ini. Saat pria itu marah, dia pasti akan meninggalkan si bungsu, ucap si sulung. Ya, kau benar. Dengan terbakarnya kulit ular daung, asap keluar dari mulut gua. Melihat ada asap keluar dari gua, pangeran nampak kaget. Dia memeriksa ke dalam gua dan menyadari bahwa kulit ularnya lah yang terbakar. Dia menghampiri putri bungsu dan bertanya, Nona, ada yang membakar kulitku. Apakah kau yang membakarnya? bukan hamba yang mulia, hamba tidak akan berani melakukannya. Tapi bukannya hanya kau yang tahu keberadaanku di sini. Hamba berkata jujur yang mulia, hamba tidak membakarnya. Kedua saudari putri bungsu mulai mengintip dari balik batu. Nampaknya mereka juga masih merasa khawatir pada adiknya. Bagaimana ini kakak? Sepertinya pria itu benar-benar marah, ucap si tengah. Bagaimana lagi? Kita sudah membakar habis kulitnya. Tapi apa kau tidak kasihan pada bungsu? Hei, bukannya ini tadi idemu? Tapi aku tidak tega kalau dia terkena masalah. Kau ini bagaimana sih? Ya sudah, ayo kita bantu dia.
Kedua kakak putri bungsu keluar dari persembunyiannya dan duduk bersimpul di depan sang pangeran. Maafkan kami, Pangeran. Kakak? Putri bungsu kaget. Kamilah yang membakar kulit ular itu. Jawab keduanya serempak. Siapa kalian? Mereka adalah kakak-kakakku, Pangeran. Jelas si bungsu. Kamilah yang bersalah. Ya, Jangan kami. salahkan semua ini pada bungsu. Bicara apa kalian ini? Sungguh aku ingin berterima kasih pada siapa saja yang membakar kulit ularku. Sekarang aku terbebas dari kutukan. Terima kasih, Nona. Syukurlah, apa itu artinya kau tidak akan berubah menjadi ular lagi? Ya, kau benar. Jadi aku bisa kembali ke istana. Setelah peristiwa itu, kutukan yang dialami oleh Pangeran Abdulrahman Alamsyah berhasil dipatahkan. Beliau bisa kembali ke kerajaan Bengkulu dan mengambil alih tahtanya. Setelah tahtanya bisa diambil kembali, pangeran menemui si bungsu dan melamarnya. Putri bungsu diboyong ke istana, begitu juga dengan ibu dan kedua saudarinya. Mereka berbahagia untuk selama-lamanya. Selesai. Terima kasih sudah menonton cerita kami. Dukung channel kami dengan menekan tombol like dan subscribe. Dadah!